Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa, mahasiswi akuntansi biaya dimanapun berada. Sampai ketemu lagi nih, selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi biaya. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Materi kita hari ini adalah, dalam video ini maksud saya adalah mengenai perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Setelah sebelumnya saudara mendapatkan materi tentang perencanaan dan pengendalian biaya bahan baku, lalu kemudian saudara sudah mempelajari perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja, maka satu lagi nih komponen biaya produksi yang perlu kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah mengenai perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Baik. Nah, ini adalah beberapa konten yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Yang pertama, tentu saja saudara harus tahu dan paham dulu apa sebetulnya BOP, atau berarti saudara harus paham dulu definisi dari BOP. Selanjutnya, nanti saudara akan tahu BOP itu diklasifikasikan atas dasar apa saja. Intinya saudara dituntut untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang BOP itu ada apa saja. Berarti kita masuk ke konten penggolongan BOP. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai tarif BOP. Maka saudara akan tahu ya bagaimana sebetulnya tarif BOP itu ditetapkan. Lalu kenapa atau ada alasan apa BOP itu harus dibebankan kepada produk atas dasar tarif ya. Selanjutnya, konten berikutnya, karena tadi kita punya kepentingan untuk menentukan tarif BOP gitu ya, tarif BOP, maka saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana tahap-tahap penentuan tarif BOP tersebut. Sederhananya tuh tarif BOP tuh seperti ini, kalau kita mau memproduksi satu pulpen, kalau kita mau memproduksi sebuah pulpen gitu ya, kemarin kita sudah mempelajari untuk membuat satu buah pulpen itu dibutuhkan bahan baku berapa, berarti itu terkait dengan perencanaan dan pengendalian biaya bahan baku. Lalu di pertemuan sebelumnya, kita ingin mengetahui untuk membuat satu unit pulpen itu diperlukan biaya tenaga kerja berapa. Nah, itu tentang tenaga kerja. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan atau mengetahui bagaimana salah suatu produk itu menyerap biaya overhead pabrik, maka kita salah satunya menggunakan tarif BOP. Karena BOP itu merupakan komponen biaya yang sangat banyak dan tidak mudah untuk ditelusuri. Sehingga beberapa perusahaan manufaktur khususnya akan menggunakan tarif BOP untuk memudahkan pembebanan BOP ke dalam suatu produk. Gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan tahu ya bagaimana cara mengakumulasikan BOP aktual. BOP aktual itu berarti BOP yang terjadi sesungguhnya. Sedangkan kalau tarif BOP ini kental dengan atau sangat berkaitan erat dengan kapasitas normal. Berarti kalau saudara dengar tarif itu sangat berkaitan dengan kapasitas normal. Berarti dia perencanaan. Ya, beda lagi dengan BOP aktual. Lalu, bagaimana caranya membebankan BOP menggunakan tarif yang ditentukan di muka? Kita akan pelajari ini. Ya, yang terakhir, bagaimana cara mengalokasikan BOP yang dibebankan kalau ada yang over applied atau under applied atau yang sering disebut sebagai favorable dan unfavorable gitu ya. Kebanyakan mahasiswa nyebutnya favorable dan unfavorable, tidak seperti itu ya, favorable dan unfavorable gitu ya. Itu sebetulnya kata lain dari over apply dan under applied untuk BOP. Nah, yang pertama saudara perlu tahu dulu sebetulnya BOP itu apa sih gitu kan. Nah, ini kadang saya bertanya sendiri menjawab sendiri ya. Nih yang pertama ini, overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung. Oke, yang pertama BOP itu adalah bahan baku tidak langsung. Kalau bahan baku langsung itu kemarin adalah, misalkan kalau kita mau membuat baju gitu ya, mau membuat baju berarti bahan dasarnya adalah kain. Berarti kain itu adalah bahan baku langsung. Sedangkan bahan baku tidak langsung berarti bisa kancingnya, seletingnya, rumbe-rumbe, renda-renda, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah bahan baku tidak langsung. Nah, itu ya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai tenaga kerja tidak langsung.
Tenaga kerja tidak langsung ya, tenaga kerja tidak langsung itu lawannya dari tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau tenaga kerja langsung kemarin saya katakan bahwa tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk atau yang langsung mengelola produk gitu ya, yang langsung berhubungan mengelola produk gitu. Bukan mengelola ya, mohon maaf, memproduksi produk. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu bisa jadi seperti mandornya gitu ya, supervisor dan lain-lain. Itu tenaga kerja tidak langsung. Dia tidak langsung berhubungan dengan produk atau dia tidak langsung memproduksi produk. Dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Jadi itu BOP. Yang pertama, dia adalah bahan baku tidak langsung. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi dengan atau dibebankan langsung ke pesanan, produk atau objek biaya tertentu. Jadi sangat sulit sebetulnya kita untuk bisa menelusuri BOP. Bayangkan misalkan ya kalau membuat sebuah meja gitu. Meja itu bahan bakunya kayu, sudah bisa sangat mudah diidentifikasi. Meja kayu bahan bakunya adalah kayu. Tapi saudara tidak tahu di sana bahwa dalam proses pembuatan meja kayu itu ada paku, ada mur, ada baut, ada cat, ada kuas, ada orang yang mengawasi, ada listrik, ada mesin yang digunakan, mesin bor dan sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam komponen biaya overhead pabrik. Sangat-sangat apa ya, sangat-sangat komprehensif gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat sulit diidentifikasi ya kalau untuk jenis biaya overhead pabrik ini. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi BOP ini adalah bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi atau tidak dapat dengan mudah ditelusuri untuk dibebankan ke sebuah produk gitu ya. Nah, selanjutnya di sini nih, ini contohnya. Ini misalkan meja kayu nih, berarti bahan bakunya adalah kayu gitu ya. Sedangkan seperti paku gitu ya, catnya, kuasnya dan sebagainya itu masuknya ke dalam bahan baku tidak langsung. Jadi saya langsung berikan contoh seperti ini ya. Sementara saya pakai pointer dulu. Nah, ini bahan bakunya sudah jelas nih, kayu. Tapi hal-hal lain, bahan baku tidak langsung itu bisa kita contohkan itu paku, cat dan sebagainya. Selanjutnya nah ini, kalau kita lihat, di dalam pembuatan atau di dalam baju yang dikenakan oleh Syahrini ini gitu ya, sebetulnya kalau kita lihat secara kasat mata ini adalah bahan bakunya kain misalkan ya, kain. Tapi di sini berarti ada yang disebut sebagai bahan baku tidak langsung yang masuk ke dalam BOP. Contohnya di sini ada ini, ada renda-renda, ada mute-mute, ada lumut ya. Jadi Syahrini itu mungkin bahan baku atau bahan bahan baku tidak langsung yang digunakan dalam pembuatan baju Syahrini menggunakan lumut ini saudara yang ijo-ijo ini, ya. Nah, sekarang kalau misalkan dia bajunya ini terbuat dari emas semua, berarti bahan bakunya adalah emas. Bahan baku tidak langsungnya adalah justru kainnya misalkan, bisa jadi seperti itu. Jadi sebetulnya saudara juga sudah paham konsep bahan baku ya. Bahan baku itu adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Sedangkan bahan baku tidak langsung berarti hal-hal lain yang bisa masuk ke dalam BOP. Gitu ya. Nah ini baju-baju Syahrini yang seperti ini, mungkin ini bahan bakunya adalah kaleng ya saudara. Justru bahan bahan tidak langsungnya adalah kainnya gitu. Nah seperti itu saudara. Jadi saudara harus bisa membedakan yang mana yang merupakan bahan baku langsung, yang mana yang merupakan bahan baku tidak langsung. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kita berbicara tentang tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tadi saya katakan bahwa tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk atau yang langsung mengelola produk. Nah, yang saudara lihat di sini, ini adalah bapak-bapak yang misalkan ngukir kayu dan sebagainya, ini adalah tenaga kerja langsung. Sedangkan misalkan bagian konseptor, manajer, penjualan dan seterusnya, dia termasuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Maka tenaga kerja tidak langsung inilah yang merupakan bagian dari BOP. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan BOP atau klasifikasi BOP.
Nah, yang pertama, BOP itu digolongkan, menjadi yang pertama itu menurut sifatnya, lalu kemudian BOP itu digolongkan berdasarkan menurut perlakuannya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi, lalu BOP digolongkan berdasarkan hubungannya dengan departemen. Nah, kita coba pretelin satu-satu ya. Yang pertama, penggolongan BOP menurut sifatnya. Kita lihat sama-sama. Penggolongan BOP menurut sifatnya. Yang pertama ada biaya bahan penolong. Bahan penolong itu sebetulnya tiada lain tiada bukan tadi adalah bahan baku tidak langsung ya. Coba kita lihat definisinya. Jadi BOP menurut sifatnya itu yang pertama digolongkan menjadi biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong itu adalah kita lihat di sini tidak menjadi bagian dari produk jadi atau meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil. Tadi ya kalau misalkan meja berarti paku itu kan relatif kecil, bahan yang membentuknya gitu. Bila dibandingkan dengan harga pokok produk produk tersebut, itu biaya bahan penolong. Contoh kalau di percetakan kan bahan bakunya itu kan adalah kertas ya. Kertas untuk membuat sebuah buku itu adalah kertas. Berarti bahan pelengkapnya atau biaya bahan penolongnya yang masuk ke dalam BOP itu misalkan bahan perekatnya atau tintanya dan sebagainya gitu. Ya, itu biaya bahan penolong. Lalu ada yang disebut sebagai biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini juga termasuk ke dalam biaya overhead pabrik ya. Contoh misalkan berupa biaya suku cadang atau spare part misalkan ya. Atau biaya bahan habis pakai, factory supplies gitu ya. Atau misalkan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik misalkan ya. Pemeliharaan pabrik, pemeliharaan mesin, equipment dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam biaya, reparasi dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya itu juga termasuk ke dalam BOP ya. Lalu ada yang disebut sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung ini seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa tenaga kerja tidak langsung itu dia tidak langsung mengelola atau berhubungan dengan produk ya. Tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu jika perusahaan itu jika perusahaan itu beroperasi menggunakan sistem job order ya, seperti itu. Nah, contohnya misalkan karyawan, tenaga kerja tidak langsung ini, misalkan karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu misalkan ya, yang tidak langsung berhubungan dengan produk, bukan departemen produksi. Misalkan, tenaga kerja di bagian pergudangan atau di bagian departemen pembangkit listriknya atau di bagian perbengkelannya gitu-gitu. Ya, jadi karyawan ini tidak langsung mengelola atau berhubungan dengan produk, gitu. Atau misalkan karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti dia bekerja dalam departemen produksi, tapi yang tidak langsung mengelola atau memproduksi produk. Contohnya misalkan kepala departemen produksinya, atau bagian administrasinya, atau mandornya, atau supervisornya, seperti itu. Itu berarti masuknya ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Berarti dia merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. Gitu. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang tidak langsung tersebut. Gitu. Ya, seperti itu. Itu masih penggolongan BOP berdasarkan sifatnya ya. Tadi kita udah sampai poin C. Selanjutnya BOP juga ada yang digolongkan berdasarkan biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Ini nanti saya tanya nih ya, biasanya kalau kuliahnya offline nih saya tanya, kira-kira apa sih biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap? Nah ini tiada lain tiada bukan adalah biaya penyusutan atau depresiasi. Jadi dia timbul karena pembelian aktiva tetap. Nah berarti depresiasi atau biaya penyusutan itu masuk ke dalam BOP. Seperti itu. Selanjutnya, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Salah satu contohnya adalah biaya asuransi, ya. Lalu ada lagi biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Listrik, air, telepon itu masuknya ke BOP, Saudara. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali unsur pembentuk BOP ini. Nah, itu adalah penggolongan BOP menurut sifatnya. Lalu ada penggolongan BOP berdasarkan perilakunya dengan hubungannya dengan volume produksi. Nah,
Waktu di klasifikasi biaya saya sudah jelaskan. Untuk klasifikasi biaya digolongkan berdasarkan menurut hubungannya dengan volume produksi. Di sana ada biaya variabel dan biaya tetap. Sama, di BOP juga kalau dia digolongkan berdasarkan hubungannya dengan volume produksi, maka ada yang disebut sebagai biaya overhead pabrik tetap, ada yang disebut sebagai biaya overhead pabrik variabel. Nah, biaya overhead pabrik tetap ini adalah BOP yang tidak berubah dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Berarti dia tetap ya dalam kisaran tertentu. Karena bisa jadi dia juga berubah kalau misalkan kapasitasnya bertambahnya sangat besar atau sangat signifikan gitu. Itu biaya overhead pabrik tetap. Jadi dia tidak berubah mengikuti perubahan volume produksi gitu ya secara total. Nah, lalu ada yang disebut sebagai biaya overhead pabrik variabel. Nah, biaya overhead pabrik variabel ini adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan ya, secara total. Jadi dia adalah biaya yang sifatnya berubah-ubah secara total. Biaya yang sifatnya berubah-ubah secara total dan per unit itu sudah saya jelaskan konsepnya di klasifikasi biaya. Saudara boleh kembali ke sana ya, jangan cepat-cepat move on dari mata pelajaran ya. Sekali lagi saya pernah bilang juga jangan cepat-cepat move on dari mata pelajaran. Cepat-cepatlah move on dari mantan ya. Kalau dari pelajaran jangan. Nah, baik. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik semi variabel. Yang semi variabel ini maksudnya apa? Berarti BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tapi dia ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya. Makanya dikatakan semi variabel. Ini sangat sulit untuk dikelompokkan ke dalam jenis ini, sehingga kebanyakan di dalam praktiknya BOP itu digolongkan ke dalam BOP variabel dan BOP tetap saja. Seperti itu. Lalu yang terakhir, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Materi kita yang ini akan nyambung ke video berikutnya tentang departementalisasi BOP. Ya. Nah, ini kalau hubungannya dengan departemen ada dua ya. Ada BOP langsung departemen, ada BOP tidak langsung departemen. Apa itu BOP langsung departemen? BOP langsung departemen itu dia terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen itu. Contoh, misalkan ada departemen produksi, berarti di departemen produksi itu ada seorang mandor. Maka gaji yang dibayarkan untuk mandor itu adalah BOP langsung departemen karena manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen produksi tersebut. Gitu ya. Biaya depresiasi mesin di departemen produksi, berarti itu adalah BOP langsung departemennya departemen produksi. Karena dia manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen produksi tersebut. Gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi pokoknya BOP langsung departemen itu BOP yang dikeluarkan untuk sesuatu yang hanya dinikmati oleh departemen itu. Itu namanya BOP langsung departemen. Ada yang disebut sebagai BOP tidak langsung departemen. Nah, ini apa? Kita lihat ya sama-sama ya. Jadi BOP ini adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Ya. Contohnya ini, ada biaya penyusutan, pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik apabila gedung pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Saya selalu kasih contoh itu misalkan di Fakultas Ekonomi itu ada jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Itu di Fakultas Ekonomi ya, di Fakultas Ekonomi ada jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Nah, biaya penyusutan gedungnya itu dinikmati sama-sama gitu ya oleh si jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Ya, seperti itu ya. Jadi itu disebut sebagai biaya tidak langsung departemen karena biaya penyusutan itu dinikmati gitu ya manfaatnya oleh baik jurusan oleh manajemen dan oleh jurusan akuntansi. Contohnya seperti itu, Saudara. Ya, itu untuk penggolongan BOP berdasarkan hubungannya dengan departemen. Nah, kalau yang ini kita akan mempelajari mengenai tarif BOP ya, tarif BOP. Lalu apa sih sebetulnya alasan pembebanan BOP kepada produk nih atas dasar tarif yang ditentukan di muka? Nah, karena apa? Karena apabila BOP yang sesungguhnya terjadi itu dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi persatuan mungkin akan berfluktuasi. Kalau misalkan kita pakainya
harga yang sesungguhnya atau biaya yang sesungguhnya terjadi, nanti harga produknya jadi berubah-berubah. Makanya kita butuh yang disebut sebagai kapasitas normal. Alasannya apa? Karena apa? Misalkan, karena bisa terjadi perubahan tingkat produksi dari bulan ke bulan, misalkan, yang menyebabkan akhirnya berfluktuasi tuh biaya sesungguhnya. Lalu karena bisa jadi perubahan tingkat efisiensi produk, gitu ya. Bisa jadi juga karena adanya BOP nih yang terjadi misalkan secara sporadik gitu. Kemudian, biasanya ada BOP tertentu yang sering terjadi secara, teratur pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini menjadi alasan ya kenapa si, BOP yang sesungguhnya terjadi kalau dibebankan kepada produk dia akan sangat fluktuatif gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mempelajari nih, bagaimana cara menentukan, atau tahap-tahap menentukan tarif BOP. Tadi ya, tarif BOP itu sangat diperlukan ya untuk bisa mengestimasi atau membebankan suatu biaya itu ke dalam produk, khususnya BOP. Nah, contoh yang pertama itu tahapannya adalah kita harus menyusun anggaran BOP, gitu ya. Yang pertama kita menyusun anggaran BOP, lalu kita harus tahu dulu BOP yang akan kita gunakan itu berapa. Lalu kita bisa memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Kita memilih dasar pembebanan BOP kepada produk dan yang terakhir baru kita sampai kepada menghitung tarif BOP. Ini langkah-langkahnya. Nah, nanti saudara akan lebih paham lagi kalau saya sudah sampai kepada penjelasan contoh perhitungan ya. Nah, kemudian informasi lain terkait dengan BOP, terkait dengan penyusunan anggaran BOP, saudara harus paham ya, ada yang disebut sebagai jenis-jenis kapasitas. Kemarin juga saya sudah sempat menyinggung tentang kapasitas normal, kapasitas sesungguhnya dan sebagainya. Ternyata selain itu ada kapasitas-kapasitas yang lain. Yang pertama itu adalah kapasitas teoritis ya. Apa itu kapasitas teoritis? Kita lihat. Jadi, kapasitas teoritis itu adalah kapasitas pabrik atau departemen dalam menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Jadi kalau saudara beli mesin fotokopi dari tokonya atau dari supplier, maka mesin fotokopi ini bisa beroperasi selama 24 jam, bisa memproduksi produk atau bisa melakukan fotokopi sebanyak 1.000 kali kopi. Berarti itu kapasitas teoritis, hanya ada di panduan. Jadi kalau dia dioperasikan selama 24 jam berturut-turut tanpa berhenti gitu ya, kecepatan penuh maksimal dia akan mampu menghasilkan 1.000 unit fotokopi, 1.000 unit lembar gitu ya. Maka itu disebut sebagai kapasitas teoritis. Nah, lalu apa itu kapasitas praktis? Kapasitas praktis itu adalah kapasitas teoritis yang tadi dikurangi waktu penghentian produksi. Karena misalkan, oh ini mesinnya ada macet-macet, dipelihara dulu si mesin, dibenerin dulu. Atau aduh bahan baku belum datang kertasnya jadi nggak bisa fotokopi nganggur sejam misalkan. Kemudian ada hari-hari libur, misalkan hari-hari libur, ada hari libur resmi gitu ya, hari raya dan sebagainya. Dan faktor internal lainnya. Berarti kapasitas praktis itu adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan internal. Sedangkan kapasitas normal adalah kapasitas praktis dengan mempertimbangkan kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Nah, ini sudah dipertimbangkan biasanya penjualan jangka panjang itu berapa yang terjadi di perusahaan gitu. Jadi dia menyesuaikan dengan apa yang dicapai oleh perusahaan. Biasanya rata-rata penjualan perusahaan itu berapa? Itu kapasitas normal setiap tahunnya gitu ya. Nah, ada yang disebut sebagai kapasitas sesungguhnya. Nah, kapasitas sesungguhnya ini adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Gitu ya, kapasitas yang sesungguhnya terjadi. Nah, itu beberapa jenis kapasitas ya. Jadi dalam penyusunan anggaran BOP nanti saudara akan harus bisa membedakan kapasitas-kapasitas ini, terutama kapasitas normal dan kapasitas sesungguhnya. Sekali lagi ya,
tahapan untuk menentukan tarif. Jadi tujuan kita sekarang mau menentukan tarif BOP. Tahapannya saudara harus menentukan anggaran BOP dulu, yang di dalam anggaran BOP saudara harus tahu kapasitas normal dan kapasitas sesungguhnya. Lalu langkah berikutnya adalah memilih dasar pembebanannya, nanti ada dasar pembebanan BOP ada 5, lalu setelah itu baru saudara bisa menghitung tarif BOP. Gitu ya. Selanjutnya. Kapasitas praktis. Nah, ini tadi ya saya sudah jelaskan di awal ya di dalam bagian yang ini. Di sini aja saudara bisa baca sendiri. Jadi kapasitas praktis itu dia dikurangi hambatan internal ya. Kayak tadi ada pemeliharaan, ada kedatangan bahan baku yang terlambat dan sebagainya. Kalau kapasitas normal, kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang disesuaikan ya. Sebetulnya kapasitas normal itu adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan, gitu ya, dan tren penjualan. Lalu, nah ini yang akan kita pakai ya. Jadi di dalam penentuan tarif BOP, yang pertama saudara akan menyusun anggaran BOP. Nah, menyusun anggaran BOP ini biasanya saya sudah kasih ya. Jadi sudah saya kasih informasi bahwa dalam suatu periode tertentu anggaran BOP-nya berapa. Lalu langkah selanjutnya adalah saudara memilih dasar pembebanan BOP. Nah, dasar pembebanan BOP itu ada 5 yang kita pelajari. Yang pertama, kita bisa melakukan dasar pembebanan berdasarkan satuan fisik produk. Berdasarkan satuan fisik produk. Rumusnya adalah taksiran BOP. Taksiran BOP itu kata lain dari anggaran BOP dibagi dengan taksiran unit produksinya berapa. Nanti satuannya adalah sekian rupiah per unit. Berarti untuk memproduksi 1 unit produk pulpen dibutuhkan sekian rupiah per unit tarif BOP-nya. BOP-nya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan dasar pembebanan dari biaya bahan baku. Rumusnya adalah taksiran BOP atau anggaran BOP dibagi dengan anggaran biaya bahan baku. Hasilnya nanti adalah tarif BOP dalam suatu produk itu merupakan sekian persen dari biaya bahan baku, gitu. Lalu biaya tenaga kerja langsung bisa berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung. Nanti interpretasinya berarti BOP yang dibebankan ke dalam satu produk adalah sekian persennya dari biaya tenaga kerja langsung. Ada juga bisa berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Berarti BOP-nya itu adalah sekian rupiah per jam tenaga kerja langsung. Atau ada juga yang menggunakan dasar pembebanan jam mesin. Jadi kalau jam mesin rumusnya itu adalah anggaran BOP atau taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam mesin. Sehingga nanti satuannya adalah sekian rupiah per jam mesin. Dasar pembebanan ini harus saudara ingat selalu ya, karena ini juga akan masuk nanti di mata kuliah penganggaran. Jadi dasar pembebanan BOP itu ada 5. Satuan fisik, bahan baku, BTKL, JTKL, dan jam mesin. Nah, selanjutnya apa yang akan saudara, ini contohnya dulu ya. Ini adalah dasar pembebanan, ini contohnya. Misalkan taksiran BOP itu tiada lain, tiada bukan adalah anggaran ya. Misalkan saya berencana untuk BOP selama 1 tahun itu adalah 2 juta. 2 juta ya, selama setahun BOP-nya 2 juta. Lalu taksiran jumlah produksi yang akan dihasilkan selama setahun saya mau produksi 4.000 unit pulpen. Berarti berapa 1 unit pulpen itu mengandung BOP? Tarif BOP per unit pulpen. Maka tarif BOP per satuan berdasarkan satuan fisik produk, dasar pembebanan yang pertama adalah 2 juta rumusnya ya. 2 juta taksiran BOP dibagi taksiran unit produksi. Dibagi 4.000 unit sehingga 1 unit pulpen mengandung atau memiliki tarif BOP Rp500 per unitnya. Seperti itu. Nanti kalau saudara nggak paham bisa diulangi ya. Lalu ada biaya bahan baku. Yang kedua dasar pembebanan menggunakan biaya bahan baku. Ceritanya saya memiliki taksiran BOP atau anggaran BOP selama 1 tahun adalah 2 juta. Sama kayak tadi ya. Taksiran biaya bahan bakunya selama 1 tahun 4 juta. Berarti
BOP-nya 2 juta, bahan bakunya 4 juta selama setahun, tarif BOP-nya adalah 2 juta per 4 juta dikali 100%. Berarti tarif BOP dalam suatu produk adalah 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Bukan dari suatu produk ya, selama 1 tahun itu BOP-nya adalah 50% dari biaya bahan baku yang dipakai itu isinya adalah BOP. Entah itu biaya angkutnya, entah itu biaya asuransinya, entah asuransi, gedung penyimpanan persediaannya, entah itu apalagi ya, biaya overhead pabrik yang terkandung di dalam bahan baku 4 juta ini adalah setengahnya adalah BOP, gitu. Selanjutnya berdasarkan biaya tenaga kerja. Sama kayak tadi ya, taksiran BOP-nya diketahui atau anggaran BOP-nya diketahui 2 juta. Lalu taksiran biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta setahun. Maka tarif BOP jika kita hitung menggunakan dasar biaya tenaga kerja langsung yaitu adalah 2 juta per 5 juta gitu ya, sama dengan rumus yang tadi dikali 100%. Artinya BOP itu adalah 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung, maka contoh anggaran BOP-nya 2 juta, taksiran jam tenaga kerjanya 2.000 jam selama 1 tahun, maka tarif BOP-nya adalah 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Dari anggaran BOP dibagi dengan jamnya, jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP. Lalu jam mesin sama ya, sama. Jadi gampang banget nih menghitung tarif. Anggaran BOP-nya berapa, dibagi jam mesinnya berapa, dapatlah Rp200 per jam mesin. Tarif BOP-nya. Nah, itu kita sudah menyelesaikan tahap yang kedua, tahap-tahap dalam penentuan tarif BOP. Yang pertama, saudara menentukan anggaran ini, kalau di dalam dunia nyata ini saudara harus menghitung anggaran BOP. Nanti saudara akan pelajari ini di mata kuliah penganggaran, bagaimana menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Ya, memilih anggaran BOP yang pertama, menyusun anggaran BOP, lalu menentukan dasar pembebanannya, apakah saudara mau pakai satuan fisik produk, mau pakai BBB, mau pakai BTK, mau pakai JTKL, atau mau pakai jam mesin. Nah, setelah itu baru saudara bisa menghitung tarif BOP. Selesai sudah, kita menentukan tarif. Masih ada langkah-langkah berikutnya, yaitu bagaimana cara membebankan BOP ini ke dalam sebuah produk. Ada caranya. Nah, karena di dalam BOP itu ada yang disebut sebagai BOP tarif itu sangat kental kaitannya dengan kapasitas normal atau itu adalah unsur dari perencanaan, maka ada yang disebut sebagai BOP aktual. BOP aktual ini dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jadi BOP aktual ini nanti akan kita pakai untuk menghitung BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan kepada produk. Jadi kita tetap pakai tarif per BOP-nya ya. Karena kalau misalkan kita nggak pakai tarif bisa jadi nanti harga ke konsumen akan berfluktuasi ngikutin biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, gitu ya. Tujuan dasar pengumpulan BOP aktual ini adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian. Nah, dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat BOP aktual ini biasanya adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan voucher jurnal umum yang kita tidak pelajari ini ya. Oke, nah contoh kasus kita langsung aja masuk ya. Bagaimana sih sebetulnya menghitung BOP yang dibebankan? Kita mau menghitung BOP yang dibebankan ke dalam sebuah unit pulpen misalkan ya. Kalau ini saya kasih contoh nih. Ini ada PT Elionasari ya, cekidot ya. PT Elionasari memproduksi produknya berdasarkan pesanan, berarti dia menghitung biayanya berdasarkan job order costing. Dalam penentuan tarif BOP-nya telah disusun anggaran BOP, berarti dia sudah punya anggaran BOP. BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin, berarti dasar pembebanannya adalah jam mesin. Anggaran BOP disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin, berarti dia kapasitas normalnya adalah 80.000 jam mesin. Ingat, untuk menyusun anggaran itu kita pakai kapasitas normal. Ini adalah soalnya. Ini adalah soalnya ya. Tugas saudara adalah menghitung tarif BOP. Jadi nanti jawaban yang di sini, yang ini nggak ada nih.
Ini nggak ada. Ini yang akan ditanyakan. Nanti dari kasus ini saudara diminta menghitung BOP yang dibebankan. Maka langkah-langkah untuk menghitung BOP yang dibebankan itu yang pertama adalah menghitung tarif BOP, yang kedua baru bisa menghitung BOP dibebankan. Bisa nanti dicatat ya, BOP dibebankan itu rumusnya adalah tarif dikali kapasitas sesungguhnya. Jadi BOP yang dibebankan itu adalah tarif dikali kapasitas sesungguhnya. Setelah kita mencari BOP yang dibebankan, kita akan bisa tahu selisih BOP. Berapa BOP yang dibebankan, berapa BOP yang sesungguhnya terjadi. Disinilah kita akan menemukan selisih BOP. Selisih BOP itu adalah BOP yang dibebankan itu adalah unsur perencanaannya, BOP aktual itu adalah unsur fakta yang terjadi sebenarnya, lalu saudara akan melihat selisihnya berapa, apakah favorable ataukah unfavorable, itu tujuan kita. Ya, nah sekarang ini misalkan soalnya nih, ini ada jenis biaya, biaya-biaya yang di sini ini semuanya adalah BOP. Biaya overhead pabrik. Masalahnya biaya-biaya di sini akan ada yang tergolong ke dalam BOP variabel, akan ada yang tergolong ke dalam BOP tetap, gitu ya. Nah, di sini sudah digolong-golongkan nih, biaya bahan penolong itu masuknya ke variabel. Kayak misalkan kancing itu kan dia variabel ya. Baju itu misalkan bahan baku tidak langsungnya atau bahan penolongnya ada kancing. Kalau satu baju butuh 5 kancing, 2 baju berarti butuh 10 kancing, 3 baju berarti butuh 15 kancing, berarti dia termasuk ke dalam golongan BOP variabel. Ya. Kemudian biaya asuransi gedung dan biaya depresiasi misalkan. Ini masuknya ke BOP tetap. Ya, dan biaya tenaga kerja tidak langsung ini masuknya ke BOP tetap. Oh, ini mohon maaf. Saya enter dulu yang ini. Sepertinya begini nih. Variabel biaya tenaga kerja tidak langsung masuknya ke variabel tetap biaya asuransi gedung misalkan ya. Sebentar. Kita hapus biaya kesejahteraan karyawan, biaya reparasi. Nah, biaya asuransi gedung, biaya depresiasi. Nah, gini. Ya. Seperti ini. Misalnya ya, penggolongannya. Ada yang termasuk ke dalam variabel, ada yang termasuk ke dalam tetap. Gitu, ya. Nah, sekarang jumlahnya yang variabel itu 5.800.000, saudara jumlahkan yang variabel itu semuanya 5.800.000 dan yang tetap jumlahnya adalah 5.400.000. Dari sini totalnya adalah 11.200.000 untuk variabel dan yang tetap. Kapasitas normalnya 80.000 jam mesin. Ya, sekarang saudara akan menghitung tarif BOP. Nah, tarif BOP itu rumusnya adalah kalau dia menggunakan jam mesin berarti anggaran BOP dibagi dengan jam mesin. Anggaran BOP untuk yang BOP variabel adalah 5.800.000 dibagi dengan 80.000 jam mesinnya. Sehingga tarif BOP variabel adalah 72,50 per jam mesin. Gitu ya. Kalau tarif BOP tetap berarti yang BOP tetapnya 5.400.000 dibagi dengan 80.000 jam mesin. Maka tarif BOP tetap adalah 67,50 per jam mesin. Sehingga tarif BOP totalnya adalah 140 per jam mesin. Jadi nanti soalnya hanya akan sampai sini. Saya pakai pointer dulu. Nah, soalnya nanti hanya akan sampai sini nih. Nanti saudara diminta untuk menghitung tarif BOP dan BOP yang dibebankan. Gitu ya. Kita baru sampai kepada penghitungan tarif BOP. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah informasi mengenai biaya yang sesungguhnya terjadi. Ternyata kapasitas normalnya itu 80.000, ternyata aktualnya yang terjadi adalah 75.000 jam mesin. Berarti ada 5.000 jam menganggur tuh. Ya, ini penggolongannya yang sesungguhnya terjadi. Oh, ini salah lagi nih saudara nih, mohon maaf ya. Variabel. Ini kok bisa seperti ini ya? Tetap. Nah, gini ya. Seperti ini. Oke.
Kita lanjutkan. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi seperti ini. Ternyata yang sesungguhnya terjadi jumlah biaya variabelnya itu 5.300.000, jumlah biaya tetapnya itu BOP tetapnya itu adalah 5.400.000. Sehingga yang sesungguhnya terjadi biayanya itu adalah Rp10.700.000 untuk BOP, untuk semua komponen BOP ini. Begitu, ya. Nah, selanjutnya saudara nanti akan menghitung BOP yang dibebankan dan menghitung selisihnya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Tarif BOP yang telah ditentukan di muka digunakan untuk membebankan BOP kepada produk yang diproduksi. Metodenya ada dua, bisa metode full costing, bisa metode variable costing. Kalau full costing, baik BOP tetap maupun BOP variabel gabungin aja. Ya, di sini produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap karena dia full costing, berarti yang BOP tetap dan variabel digabungkan. Contoh, jam mesinnya tadi 75.000, ya kan? Kapasitas aktualnya 75.000. Maka BOP dibebankan, rumus dari BOP dibebankan tolong dicatat ya. Rumus dari BOP yang dibebankan adalah tarif BOP dikali kapasitas sesungguhnya. Tarif BOP total karena dia full costing adalah 140. Dari sini. Lalu 75.000-nya itu adalah kapasitas aktual. Rumus BOP dibebankan adalah tarif dikali kapasitas aktual. Sehingga BOP yang dibebankannya adalah 10.500.000. Jurnalnya adalah barang dalam proses BOP pada BOP yang dibebankan 10.500.000, 10.500.000. Seperti itu ya saudara semuanya, saya ngerenghap dulu. Selanjutnya, ada metode variable costing. Bagaimana cara membebankan BOP variable costing? Maka saudara hanya menggunakan BOP yang variabel saja. Ya, BOP dibebankannya adalah tadi tarif BOP variabelnya berapa? 72,5 dikali dengan kapasitas aktualnya 75.000 jam mesin. Sehingga BOP yang dibebankannya adalah Rp5.437.500. Jurnalnya seperti ini. Ya, jadi ini metode variable costing. Lalu bagaimana cara menghitung atau pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode full costing? Nanti akan begini. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp10.700.000. Gitu ya. Ini yang tadi ada di dalam kolom atau tabel yang BOP yang sesungguhnya dimasukkan oleh saudara ke sini. Maka ini 10.700.000 ya. Lalu selanjutnya jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Ini pengumpulan BOP sesungguhnya dengan variable costing. Ini kalau ini full costing, semuanya aja dimasukin baik variabel dan yang tetap. Sedangkan kalau untuk yang variable costing, maka saudara akan pisah-pisahkan ya, mana yang tetap dan mana yang variabel. Nah, gini ya, ini semuanya ada di sini. Lalu kalau di full costing saudara pisahkan BOP variabel sesungguhnya di sini, BOP tetap sesungguhnya di sini, lalu BOP totalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Seperti itu. Selanjutnya, maka pada akhir periode akuntansi dilakukan penghitungan selisih BOP yang dibebankan kepada produk. Kita lihat yang tadi. Ini kalau yang untuk full costing ya. Tadi yang full costing, BOP yang dibebankannya itu adalah, Pak bisa mau duluan Pak? Oh nggak apa-apa, bentar Pak. Jadi BOP yang dibebankan kepada produk itu adalah untuk yang full costing. Tadi kan tarif BOP-nya 140, berarti BOP yang dibebankan untuk full costing 10.500.000. Sedangkan BOP yang sesungguhnya terjadi untuk secara total itu adalah 10.700.000, berarti ada selisih 200.000. Nah, pertanyaannya adalah selisihnya menguntungkan apa merugikan? Nah, kita tinggal lihat. BOP yang dibebankan itu adalah berkaitan dengan tarif. Tarif itu berkaitan dengan kapasitas normal. Kapasitas normal berkaitan dengan anggaran. Anggaran itu adalah rencana, maka BOP dibebankan itu adalah perencanaan.
Berarti saya rencananya menganggarkan BOP 10.500.000. Ternyata yang sesungguhnya terjadi lebih besar si BOP teh, biaya teh, yaitu 10.700.000 rupiah. Artinya saya meleset nih perkiraan saya, melesetnya ke arah yang merugikan. Sehingga selisih BOP pabriknya menjadi unfavorable. Karena saya rencananya ngeluarin biaya 10,5 juta, yang terjadi 10.700.000, berarti yang 200 ribunya itu adalah selisih BOP unfavorable. Gitu ya. Lanjut. Maka jurnal untuk menutup rekening BOP-nya 10,5 juta ya, BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya. Lalu kita tutup jurnal untuk selisihnya, selisih BOP-nya 200.000 pada BOP sesungguhnya 200.000 rupiah. Kalau dia under applied gitu ya, maka selisih BOP adanya di debit. Kenapa di debit? Dia akan menjadi penambah harga pokok penjualan. Karena kalau dia selisihnya merugikan, berarti biayanya bertambah. HPP itu adalah biaya. Maka kalau ada selisih merugikan, efeknya ke laporan laba rugi menjadi penambah harga pokok penjualan. Seperti itu. Karena HPP biaya, ternyata ada tambahan biaya, selisih biaya, maka si yang 200.000 ini akan masuk ke harga pokok penjualan, maka di sininya dicatat di debit. Gitu. Ya. Selanjutnya, kalau kita menggunakan variable costing, ini bedanya hanya dipisahkan saja sih Saudara antara yang variabel dan yang tetap gitu ya. Nih, 75.000 jam mesin dikali 72,5 ini adalah BOP yang dibebankan yang variabel 5 sekian. BOP variabel yang sesungguhnya 5 sekian. Selisihnya adalah 137.500. Selisihnya adalah selisih lebih atau favorable atau menguntungkan atau ini kan kalau yang tadi kan under applied. Kalau yang tadi kan selisih kurang nih. Unfavorable, kalau yang ini favorable. Kenapa favorable? Ingat, BOP yang dibebankan itu rencana. Rencananya saya mengeluarkan biaya 5.400.000 sekian, yang terjadi hanya 5.300.000. Maka ini selisihnya adalah selisih menguntungkan. Kalau dia selisih menguntungkan, maka di dalam mencatat selisih dia akan ada di kredit. Karena dia akan menjadi pengurang harga pokok penjualan. Sehingga dia mengurangi biaya kan di HPP, maka posisinya ada di kredit. Seperti itu. Saya minum dulu Saudara. Baiklah. Kita lanjutkan ya. Ini saya dari tadi berkicau terus nih. Anggap saja ini kita kuliah offline ya Saudara. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan pada saat streaming ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mau membahas contoh soal yang simple ya. Sesimpel hidup ini ya, Saudara, kita lihat. Ada Cisa Company memproduksi produknya berdasarkan pesanan, berarti dia bergerak produknya job order ya. BOP yang dianggarkan untuk tahun 2009 terdiri atas dia punya BOP variabelnya 5.800.000. Punya BOP tetapnya 5.400.000. Ingat, ini anggaran, masih rencana. Pada kapasitas normal 80.000 jam mesin. Ingat, kalau anggaran kaitannya dengan kapasitas normal. Berarti dia sudah jelas menggunakan dasar pembebanannya yaitu jam mesin. Sementara itu kapasitas sesungguhnya yang terjadi adalah 75.000 jam mesin. Berarti dia nganggur nih ya. Ini sebetulnya adalah yang Eliona Sari nih, tapi saya rangkum menjadi seperti ini. Menjadi satu soal yang jadi singkat ya. Nah, BOP variabel aktualnya yang sesungguhnya terjadi yang variabel sekian, yang BOP tetap aktualnya sekian. Saudara diminta ngapain? Yang pertama menghitung tarif BOP baik yang tetap, variabel maupun total. Yang kedua menghitung BOP yang dibebankan kepada pesanan. Yang ketiga menghitung selisih BOP. Saya kasih tambahan soalnya yaitu menghitung selisih anggaran dan selisih kapasitas. Ya, ini adalah soalnya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat. Baiklah.
Oke, selanjutnya saudara akan melihat di sini solusinya. Yang pertama ditanyakan adalah tarif BOP. Tarif BOP total berarti saudara jumlahkan anggaran BOP-nya 11.200.000 dari 54 ditambah 58 yang tetap dan variabel. Dibagi 80.000 jam mesin, berarti dia menggunakan dasar pembebanannya adalah jam mesin. Dasar pembebanan ini ada 5 ya, ingat ya, yang tadi ya, satuan fisik produk, PBB, BTK, JTKL, dan jam mesin. Rumusnya adalah taksiran BOP atau anggaran BOP dibagi dasar pembebanan. Maka tarif BOP totalnya $140, sama ya kayak tadi Eliona Sari ya. Lalu tarif BOP variabel berarti yang variabel, kalau yang tetap berarti yang tetap dibagi dengan masing-masing jam mesinnya, maka dapatlah terjawablah pertanyaan yang pertama, yaitu tarif BOP. Ini dan ini. Kenapa Bu, Ibu menjelaskan dua tipe soal yang sama dalam bentuk yang berbeda? Supaya saudara tahu eh, sebetulnya secara teori detailnya seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, contoh soalnya seperti itu. Kalau mau ribet gitu ya. Nah, ini simpelnya seperti ini. Lalu yang B, pertanyaannya adalah BOP yang dibebankan kepada pesanan ya. Nah, BOP yang dibebankan kepada pesanan ini rumusnya adalah 75.000 rumusnya adalah tarif BOP dikali kapasitas sesungguhnya. Sekali lagi, BOP yang dibebankan itu rumusnya adalah tarif dikali kapasitas sesungguhnya. Gitu ya. Nah, tarifnya 140 ini untuk yang total dikali dengan kapasitas sesungguhnya di soal itu 75.000 jam mesin. Maka ini jawabannya adalah Rp10.500.000. Ini BOP yang dibebankan. Berarti ini adalah BOP yang saya rencanakan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ini adalah BOP rencana, yaitu BOP yang dibebankan, gitu ya. BOP yang dibebankan ini dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif dihitung berdasarkan anggaran BOP dan kapasitas normal. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah mengenai selisih BOP ya, selisih BOP. Selisih BOP ini sesisih, mohon maaf ya ini saudara herei saya ya, harusnya selisih. Selisih BOP itu rumusnya adalah BOP yang dibebankan diselisihkan dengan BOP yang sesungguhnya. Ini tidak ada kata-kata rumusnya harus di sininya BOP sesungguhnya dulu, apa BOP yang dibebankannya dulu, tidak ada. Yang penting saudara selisihkan antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. BOP yang dibebankannya 10,5 juta. BOP yang sesungguhnya adalah kalau kita totalkan menjadi 10.700.000, berarti selisihnya 200.000. Saya merencanakan BOP itu adalah BOP dibebankannya 10,5 juta. Saya punya rencana untuk biaya operasional pabrik itu 10,5 juta. Ternyata yang terjadi sebenarnya adalah 10.700.000. Maka rugi saya karena biaya yang aktualnya lebih besar dari perencanaan saya. Sehingga yang 200.000 ini adalah unfavorable. Gitu ya. Selanjutnya selisih anggaran. Nah, selisih anggaran kita lihat. Selisih anggaran yang sesungguhnya terjadi itu 10.700.000 ya. Rumusnya itu adalah kapasitas sesungguhnya dikurangi biaya tetap ditambah kapasitas sesungguhnya dikali dengan tarif, yaitu tarif BOP yang variabel. Kenapa begini? Kita lihat. Yang 10.700.000 ini adalah kapasitas yang sesungguhnya terjadi. Saya ingin menyelisihkan dengan unsur perencanaan. Maka yang BOP tetapnya jangan kita kalikan dengan tarif. Karena dia sebetulnya tetap terjadi ya berapapun kapasitas normalnya, baik itu 75.000 jam mesin atau berapapun. Maka kita gunakan 5.400.000 saja tarif BOP tetap pada kapasitas normal. 5.400.000 jangan dikalikan dengan kapasitas sesungguhnya. Sedangkan untuk yang BOP variabelnya tarifnya berapa? Tarifnya adalah 72,5. Maka BOP variabel ini karena dia berubah seiring dengan perubahan volume produksi, kita kalikan dengan jam mesin aktualnya. Tarif dikali kapasitas aktual. Ini sebetulnya jadi BOP yang dibebankan untuk BOP variabel. Sehingga selisihnya adalah 137.500. Selisih antara 10,7 dengan ini, dengan perhitungan ini sampai sini. 137.500. Kenapa tandanya favorable? Kalau saudara operasikan, maka dari kurung buka ini sampai dengan kurung tutup ini hasilnya pasti melebihi 10.700.000.
Sehingga dia, dikatakan menguntungkan ya, karena saya berencananya biayanya lebih besar daripada yang sesungguhnya terjadi. Maka kita katakan itu sebagai selisih yang favorable gitu ya. Selanjutnya, selisih kapasitas itu saudara tinggal selisihkan antara kapasitas normal dengan kapasitas aktual lalu dikalikan dengan tarif BOP tetap gitu ya. Nah, itu rumusnya. Maka selisihnya adalah $337.500 unfavorable. Kenapa? Kenapa unfavorable? Saya merencanakan kalau ini kapasitas ya, kayak penjualan saudara. Beda lagi konteksnya dengan biaya. Kalau biaya kita ingin yang terjadi itu lebih kecil dibandingkan dengan yang kita rencanakan. Kalau kapasitas atau penjualan, kita ingin yang terjadi itu lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita rencanakan. Sedangkan ini perencanaannya adalah 80.000 jam mesin, yang terjadi hanya 75.000 jam mesin. Berarti ada kapasitas menganggur sehingga tandanya di sini adalah unfavorable. Seperti itu. Nah, ini adalah jurnal-jurnal untuk mencatat penjurnalannya seperti ini ya. Kalau dia variable costing, berarti BOP yang dibebankannya khusus untuk yang variabel diselisihkan dengan BOP variabel aktual 5.300.000 dan selisih BOP variabelnya adalah sama seperti ini 137 ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal untuk mencatatnya, saudara bisa lihat sendiri ya. Karena di sini 137.500-nya ini untuk variable costing dia favorable, maka dia akan menjadi pengurang harga pokok penjualan sehingga dia akan ada di kredit gitu ya. Baik saudara semuanya, ini sangat mudah ya untuk dipahami semoga gitu ya. Semoga mata kuliah akuntansi biaya ini menjadi penyemangat saudara ya untuk kuliah di jurusan manajemen karena ini sangat mudah ya. So simple gitu. Jadi saudara tetap semangat untuk mempelajari ini. Sekali lagi saya suka bilang bahwa kalau saudara nggak paham diputar sekali, putar lagi yang kedua kali. Kalau masih nggak paham juga, putar untuk yang ketiga kalinya. Kalau masih tidak paham juga, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Itu ya, baik, itu saja untuk penjelasan mengenai perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik untuk tahap 1 ya, karena nanti ada tahap berikutnya. Silakan nanti dikerjakan kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 5, kasus 6. Jadi ada 6 soal yang akan menjadi tugas saudara dikumpulkan nanti pada assignment yang saya buat di Google Classroom. Untuk video selanjutnya akan segera menyusul materi tentang departementalisasi BOP. Terima kasih atas partisipasinya dan kontribusinya dan kehadirannya untuk menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.